Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dan selamat datang di JKI Blessing Family Center Online Service. Kami mengundang kepada jemaat yang rindu di dalam pelayanan dan melayani bersama kami. Kami membuka beberapa pelayanan, di antaranya ada Praise and Worship, di mana kami membutuhkan worship leader dan pemain musik. Kami membutuhkan Creative Service Management, kami membutuhkan orang yang dapat membuat acara dan mengatur adanya sebuah acara. Yang ketiga, kami membutuhkan multimedia yang di dalamnya orang tersebut dapat mengaplikasikan Photoshop, Adobe Premiere, dan sound system. Yang keempat adalah kami membutuhkan pelayanan di bidang art yang di dalamnya mencakup dekorasi, hairdo, dan make up. Bagi jemaat yang berminat untuk melayani bersama kami, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kepada jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, untuk sementara bisa transfer melalui rekening BCA di nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Blessing Family Center. Untuk perpuluhan bisa di rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Pada minggu ketiga, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu untuk menyediakan biskuit atau roti sebagai pengganti hosti atau sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Ibadah online akan segera dimulai. Mari kita mempersiapkan diri dan hati. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh sama-sama kembali berkumpul di pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh sama-sama kembali berkumpul untuk beribadah Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam
kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, kami percaya Kau selalu sama kami, pimpin langkah kami. Haleluya, syukur Tuhan, Engkau sungguh baik, tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya, 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 syukur Tuhan, haleluya. Sumber kekuatan di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku
dalam pengharapan Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku. Terima kasih Tuhan, kami sangat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sertai kami Tuhan, urapi kami ya Tuhan, sehingga apa yang akan diceritakan Tuhan berguna bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap menyambut firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setiap beribadah hari ini. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Tumbuh Bersama. Mari kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Matius 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga diumpamakan seperti seseorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah saudara, ketika malam tiba, musuh atau si jahat itu menaburkan benih yang jahat, sehingga benih yang baik dengan benih yang jahat ini atau ilalang ini tumbuh bersama-sama. Pada awalnya tidak diketahui karena ilalang atau lalang itu hampir sama dengan gandum. Sampai akhirnya tiba pada saat musim untuk berbulir atau berbuah. Maka kelihatan mana yang gandum, mana yang lalang. Lalu pekerja-pekerja itu datang kepada tuannya, Tuan, bukankah benih yang baik yang kita taburkan? Tapi kenapa ada lalang tumbuh bersama-sama di dalam ladang ini? Lalu tuan itu berkata, musuh yang menaburkannya. Lalu pengerja-pengerja ini berkata kepada tuannya, bolehkah aku cabut saja lalang-lalang itu? Tetapi tuan ini berkata, jangan dicabut. Biarkan mereka tumbuh bersama. Sebab mungkin gandum itu akan tercabut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dibiarkan gandum itu tumbuh
bersama dengan lalang. Saudara-saudara, benih yang baik atau gandum ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Dan benih yang jahat atau lalang ini adalah anak-anak kegelapan atau anak-anak si jahat. Jadi saudara, mereka tumbuh bersama-sama. Tentu gandum ketika bersama-sama dengan lalang tumbuh bersama ini merasa tidak nyaman. Karena akar-akarnya akan saling berebut untuk mencari makanan. Saudara-saudara, tetapi dibiarkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya gandum ini jangan tercabut kalau lalang itu cepat dicabut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi dunia saat ini, kita melihat ada dua kekuatan, yaitu kekuatan si jahat dan kekuatan Tuhan yang saling berlomba untuk memperebutkan jiwa-jiwa. Saudara, dikatakan akhir zaman akan ada masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, orang akan cinta uang, orang akan membual, orang tidak tahu berterima kasih, berkhianat, berdusta, memfitnah dan sebagainya. Saudara-saudara, sekarang tumbuh bersama-sama. Orang yang jahat bertambah jahat, yang cemar akan semakin cemar, tetapi orang benar akan semakin benar. Orang yang kudus semakin kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kondisi saat ini. Menunggu sampai musim menuai tiba, maka lalang itu akan dikumpulkan berberkas-berkas, lalu dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Kemudian gandum itu juga akan diberkas, akan diikat berberkas-berkas, dan dimasukkan ke dalam lumbung. Saudara-saudara, gandum yang tidak berbuah atau yang buahnya kosong itu adalah jerami. Dia akan dibakar bersama dengan lalang itu. Saudara-saudara, musim menuai itu adalah akhir zaman. Di dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-17, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi saudara-saudara, nanti pada akhir zaman akan ada pemisahan yang luar biasa antara lalang dan gandum. Satu akan masuk dalam kebahagiaan, yang satu akan masuk dalam penghukuman yang kekal. Saudara, Tuhan mengerti kondisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah tetap bersabar menghadapi segala kesulitan. Tetap berharap dan tetap setia. Tetap melakukan sesuatu untuk Tuhan, melayani Tuhan, menghasilkan buah-buah untuk Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, semuanya nanti itu indah pada waktunya. Ya, dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saudara, jangan pernah kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau kita suka membanding-bandingkan, rumput tetangga itu akan kelihatan lebih hijau dari rumput kita sendiri. Terus hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan hasilkanlah buah-buah kebenaran. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-73, itu Mazmur Bani Asaf. Mazmur ini berbicara ketika ia melihat kemujuran orang-orang fasik itu. Dia melihat bagaimana orang-orang fasik ini tetap diberkati. Hampir-hampir, kata pemazmur ini, aku terpeleset, aku tergelincir melihat kemujuran orang-orang fasik itu.
Melihat mereka tetap sehat, diberkati, gemuk, tidak mengalami kesusahan. Padahal mulut mereka mengata-ngatai yang maha kuasa. Mereka sombong, hatinya penuh dengan kekerasan. Tetapi mereka menambah hartanya dan bersenang-senang. Hampir-hampir aku terpeleset dan tergelincir. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh pemazmur ini? Sia-sia aku mempertahankan kebaikanku di hadapan Tuhan. Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Itu ada dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 13 sampai 14. Mazmur 73 ayat 13 dan 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi pemazmur ini setelah berusaha sedemikian rupa mempertahankan hidupnya untuk tetap setia kepada Tuhan, membasuh tangannya dari kejahatan, membasuh tangannya tanda tidak bersalah. Dan apalagi saudara, sepanjang hari aku kena tulah, aku tetap mengalami kesulitan dan bahkan penderitaan, kena hukum setiap pagi. Ini adalah sebuah penderitaan, sebuah kesulitan, sebuah salib yang harus dipikul oleh pemazmur ini. Saudara-saudara, kalau kita sering memperhatikan mereka, kita bisa kadang-kadang menjadi iri hati, lalu kita bisa menjadi kecewa. Ini dialami oleh pemazmur ini, sampai dia berdoa kepada Tuhan, dan dia melihat ada jalan yang disangka lurus itu, ujungnya menuju maut. Saudara, kadang-kadang jalan yang disangka orang itu lurus-lurus, ujungnya menuju kepada maut. Itu ada dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-25. Sebab itu saudara, bagaimanapun keadaan kita saat ini, kesulitan apapun yang kita hadapi, mari fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Jangan melihat keberhasilan orang lain. Jangan melihat orang-orang fasik yang sepertinya tetap diberkati. Terus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang fasik akan binasa dalam kedahsyatan dan dipandang hina oleh Tuhan. Ya, dalam Mazmur pasal 73 ayat 17 sampai yang ke-20. Apa yang dikatakan oleh Mazmur Bani Asaf ini? Mazmur 73 ayat 17 sampai yang ke-20. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu bangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudara-saudara, sampai akhirnya ketika pemazmur ini masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan memperlihatkan akhir dari kehidupan mereka. Mereka akan hancur, mereka akan ditaruh di tempat-tempat yang licin oleh Tuhan, dan mereka akan hancur binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Kita akan kecewa, kita akan jatuh. Mungkin kita akan menjadi iri hati. Ngapain? Setia-setia sama Tuhan. Mana kok seperti ini saja? Saudara-saudara, tidak akan percuma. Tidak akan percuma. Memang segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau belum sampai waktunya, Tuhan belum memberikan. Belum kelihatan apa hasilnya. Tetapi ingat, dalam kesulitan apapun, dalam penderitaan apapun,
Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudara, di saat aku lemah, kata Paulus, di situ aku kuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, saya senang kepada cerita Yusuf. Bagaimana Yusuf diproses oleh Tuhan sedemikian rupa. Sepertinya dia hancur. Sepertinya tidak punya masa depan. Sepertinya kariernya hancur. Tetapi tidak. Di hadapan Tuhan, Yusuf ini adalah mutiara yang akan bersinar pada saatnya. Ketika dia dibuang ke sumur, ketika dia dijual sebagai budak di tanah Mesir, sepertinya tidak ada harapan. Bagaimana mungkin seorang budak bisa berhasil, apalagi budak orang lain, orang Mesir. Apalagi budak yang sudah bersalah di hadapan tuannya. Tidak ada masa depan lagi. Tetapi bagi Tuhan, itu adalah sebuah proses. Proses yang akan membentuk karakternya menjadi seorang yang hebat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, setiap kesulitan, setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, itu akan membuat kita lebih kuat. Lebih kita bisa mengatasi segala keadaan. Lebih kita mawas diri dan berjaga-jaga. Sehingga Tuhan pada saatnya nanti akan memberikan berkat-Nya yang luar biasa. Kita kuat di dalam Tuhan. Kita tidak mudah digoyahkan. Kita tidak mudah jatuh dalam kesombongan. Karena kita tahu semuanya itu datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 73, ayat 23 sampai yang ke-24. Mazmur 73, ayat 23 sampai 24. Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku dengan nasihat-Mu. Engkau menuntun aku ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara, inilah akhir dari sebuah perjalanan. Aku tetap di dekat-Mu, dan Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang lalang dan gandum itu dibiarkan tumbuh bersama-sama sampai musim menuai tiba. Supaya kalau lalang itu dicabut belum saatnya menuai, itu kemungkinan juga bisa gandum itu ikut tercabut. Tetapi pada saat yang ditentukan oleh Tuhan, itulah saat menuai telah tiba. Saudara-saudara, saat menuai ini bisa diartikan nanti akhir zaman pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi juga bisa diartikan adalah saat yang tepat bagi Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi kita. Kalau kita sudah kuat tiba saatnya, kita akan menang. Kita tidak ikut tercabut bersama-sama dengan lalang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir sebuah perjalanan itu akan berbeda. Mungkin awalnya sama, tetapi akhir perjalanan itu akan berbeda. Saudara, start yang sama, tetapi akhirnya akan berbeda. Seperti sebuah sudut, makin lama makin melebar, makin lama makin melebar, makin lama makin melebar. Saudara-saudara, yang satu ada di sebelah kanan, yang satu ada di sebelah kiri. Akan ada pemisahan, akan ada penampian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berputus asa. Kalau saat ini kita sedang diproses oleh Tuhan. Tuhan membiarkan seolah-olah. Tuhan membiarkan sesuatu terjadi. Dan kalau kita lihat saat ini, banyak juga ajaran-ajaran sesat. Tuhan biarkan. Biarkan lalang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum. Supaya kelihatan bedanya. Mana yang gandum, mana yang lalang. Orang akan bisa membedakan dari buahnya. Ketika gandum itu mulai berbulir, orang akan tahu, oh ini gandum. Oh ini lalang. Saudara-saudara, kalau awal sudah dicabut, mungkin akan samar. Gandum itu akan ikut tercabut.
Tetapi ketika gandum itu berbuah, berbulir, akan mudah dibedakan. Itulah masa menuai. Ketika penyabit itu menuai, maka akan bisa dibedakan dengan gampang. Mana yang gandum, mana yang lalang. Karena jelas perbedaannya. Itu yang Tuhan inginkan. Kita senantiasa bertumbuh. Saudara-saudara, bukankah Tuhan juga berkata, aku menempatkan engkau seperti domba di antara serigala. Saudara-saudara, hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini tidak mudah. Hidup ini harus berjuang. Berjuang bersama dengan Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Matius pasal 13 ayat yang ke-41 dan 43 sampai 43. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-41 sampai yang ke-43. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saatnya akan tiba, saudara, di mana gandum itu, anak-anak kerajaan itu, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Sedangkan lalang itu akan dikumpulkan ya orang-orang yang menyesatkan, segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya itu akan dikumpulkan untuk masuk dalam kebinasaan. Saat ini mungkin saudara kita lihat segala sesuatu berjalan bersama-sama sehingga banyak orang yang merasa kecewa. Mana Tuhan? Katanya ada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan segalanya terjadi sedemikian? Saudara-saudara, kejahatan semakin banyak saat ini. Bahkan saudara, kasih itu semakin luntur dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Orang tidak lagi mengasihi satu sama lain. Orang saling membenci satu sama lain. Orang tua anak, anak orang tua, mertua dan sebagainya, saudara. Itulah masa-masa yang sulit bagi anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita punya kualitas gandum, kita bukan lalang. Kita akan terus bertahan menghasilkan buah. Karena dari buah itu akan kelihatan apakah kita adalah anak-anak terang itu. Buah itu yang membedakan mana lalang dan mana gandum. Buah itu yang membedakan mana jerami dan mana gandum. Karena kalau tidak berbuah, itu sama dengan jerami. Jerami juga akan dibakar. Saudara-saudara, jangan terpengaruh dengan orang lain. Mari kita tetap terus mempertahankan iman kita. Suatu saat ada seorang jemaat berkata kepada saya, Pak Pendeta, orang itu sawang sinawang katanya ya, pakai bahasa Jawa, sawang sinawang. Saling melihat satu sama lain. Sepertinya lihat orang lain enak. Dia tidak tahu kita juga banyak masalah. Saudara-saudara, setiap anak-anak Tuhan itu punya masalah sendiri-sendiri. Punya salib sendiri-sendiri yang harus dipikul. Saudara, kalau kita lihat orang lain, mungkin kita menjadi kecewa. Ya, kenapa ya dia kok enak, kok saya enggak enak. Kenapa ya dia kok diberkati, saya kok tidak. Kurang apa saya ya? Saya sudah rajin, saya sudah apa. Jangan saudara, jangan tinggalkan itu semua. Yang penting kita perhatikan hidup kita. Apakah kita sudah berbuah atau belum? Kita harus bertumbuh dalam kondisi sesulit apapun. Yang Tuhan inginkan adalah buah. Bukan daun saja. Buahnya, aku menetapkan engkau. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan.
tetapi Aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap ini akan bisa dipetik pada musimnya dan dimasukkan ke dalam lumbung Tuhan, gudang Tuhan. Saudara-saudara, gandum yang berbuah ini akan masuk bersama-sama dengan kebahagiaan Tuhan. Memang saat ini kita mengalami banyak hal, tumbuh bersama-sama, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengerti saat mana yang terbaik. Tuhan mengerti anak-anaknya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kecewa ketika melihat orang lain diberkati. Ketika orang lain berhasil. Tidak usah. Kita tetap pandang Tuhan. Karena Tuhan itu akan memberikan masa depan yang baik kepada setiap anak-anaknya. Memang kita mengalami kesulitan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya. Kalau kita tetap setia dan semangat, nyala api itu tetap berkobar. Saudara-saudara, dan semangat itu akan membawa kita melangkah terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang lain melihat bagaimana kita menghasilkan buah. Apalagi Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Bertahanlah dalam kondisi sesulit apapun. Semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang memelihara hidup kami. Tuhan, kami mau tetap bertahan menghadapi apapun. Sesulit apapun keadaan kami akan tetap bertumbuh Tuhan dan menghasilkan buah pada saatnya. Karena buah itu yang Tuhan kehendaki. Buah ini yang membedakan antara lalang dan gandum. Gandum akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan dan lalang akan dibakar di dalam hukuman yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memelihara hidup kami dan memberikan kami kekuatan. Kami tetap bertahan dalam kondisi apapun. Dan kami yakin Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami sendiri. Itu adalah kekuatan Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan yang Tuhan inginkan kami bertahan dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.